Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah sifat ta'affuf, yaitu menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat tersebut di dalam firman-Nya, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Harta-harta yang kalian infakkan itu adalah bagi orang-orang fakir yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk menjalankan usaha, itu dikarenakan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat keadaan mereka menduga bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kaya, dikarenakan mereka memiliki sifat menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Engkau mengenali mereka dari sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan, sungguhnya Allah Maha tahu terhadap hal tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sifat seorang mukmin, yaitu sifat ta'affuf, menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita larangan meminta-minta kepada orang lain jikalau bukan karena hajat, bukan karena kebutuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran, fa innama yas'alu jamran, falyastaqilla aw liyastakthir." Barang siapa meminta harta kepada manusia dengan tujuan untuk menumpuk-numpuknya, dengan tujuan untuk menambah, bukan karena butuh, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Maka silahkan dia perbanyak atau dia tinggalkan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal mas'alata la tahil illa li ahadits thalathah. Sesungguhnya meminta kepada manusia, meminta kepada orang lain itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Orang yang pertama adalah seorang yang dia berhutang dengan tujuan untuk mendamaikan orang lain yang sedang bertikai atau dengan tujuan maslahat bagi orang lain. Maka halal baginya meminta sampai terpenuhi kecukupannya. Kemudian dia berhenti dari meminta-minta. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Seorang yang dia ditimpa musibah sehingga menghabiskan hartanya, musnah hartanya, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapati kecukupannya saja. Dan yang ketiga adalah warajulun asabathu faqatun hatta yaquma salatun min zawil hijja min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Yang ketiga adalah seorang yang dia tadinya memiliki harta, memiliki kecukupan, namun kemudian dia ditimpa kemiskinan. Maka meminta kepada orang lain halal bagi dia setelah mendapat persaksian dari tiga orang di antara kaumnya, di antara orang-orang yang berada di sekitarnya, bahwasanya si fulan ini memang setelah ditimpa kemiskinan sehingga tidak memiliki kecukupan. Maka halal baginya meminta hanya sebatas hingga dia mendapatkan kecukupannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qabisah yang merupakan rawi dari hadis tersebut, fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisah. Adapun selain dari tiga orang tadi wahai Qabisah, suhtun, maka
harta yang diminta adalah harta yang haram. Harta yang diminta bukan karena salah satu dari 3 keperluan tadi, maka adalah harta yang haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan, yang didapati, dimakan dengan cara yang haram, menjadi sebuah harta yang haram. Maka di dalam hadis yang mulia tadi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya meminta itu hukum asalnya adalah haram, kecuali jika memang ada sebuah keperluan, sebuah hajah di antara 3 hajah yang tadi beliau sebutkan. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, hendaknya kita menjaga kemuliaan diri kita, kehormatan diri kita dari meminta-minta kepada orang lain. Dikarenakan barang siapa memiliki sifat ta'affuf, memiliki sifat menjaga kehormatan dirinya dari minta harta kepada orang lain, itu akan mendatangkan kecintaan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau dari harta yang ada di tangan manusia. Itu jangan meminta kepada mereka. Yuhibbakan nas, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat meminta-minta harta dan tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecukupan dari harta yang halal dan menjadikan kita seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.